Alright, Spot and Play di Plaza Indonesia Next Gen Festival. Karena hari ini kita ngomongin tentang dunia entertainment, show business. Nah ini mungkin kakakku yang satu ini bisa dibilang senior sekali gitu kan. Mulai dari presenter, penyiar radio, aktris, semuanya disikat. Say semua. Say it. Yes. Alright, ladies and gentlemen, kita punya Kak Nirina Zubir in the house. Yes. Gimana kabarnya Kak hari ini? Good, very good. Man, tadi gue habis ngedengerin tentang sesinya juga gitu ya. A lot of insights, ngobrol-ngobrol. Boleh nggak ceritain juga ke Opal Gengs yang lagi nonton nih? Tadi ngomongin apa aja sih? Tadi ngomongin mengenai ya industri film gitu kan. Terus udah gitu apa aja yang dihadapi. Terus juga kayak lucu sih pertanyaan-pertanyaannya. Apalagi kayak tadi ada pertanyaan gimana caranya stay grounded and everything like that, and gimana kok bisa stay humble. Maksudnya itu kan opini orang betul, gitu loh. For me I didn't know if I make that impression gitu loh. Tapi kayak paling senang kalau ada sesi-sesi kayak gitu tuh dapat insight dari orang lain tuh kayak gitu loh. Yes, definitely. Menyenangkan lah gitu. Bener. Hey, ada Kak Reza di situ. Tampil dulu dong sini untuk kiss by. Wah. Sini. Oke. Wah. Interviewer favorit. Waduh, lovely. I love you Kak Reza. Hati-hati. Oh man, Tuh itu kan? lucu juga ya di sini ya. Interviewer terfavorit. Tidak. Wah. Ini kakakku yang satu ini memang luar biasa. Nah, kita balik ke obrolan kita yang tadi ya tentang sesi kita hari ini gitu. Yes. Gue ngedenger banget sih ternyata Kak Nirina ini lumayan ambisius ya. Apa tuh? Apakah Kak Nirina orang yang ambisius? Sebenarnya ambisius enggak. Oke. Tapi rasa penasarannya tinggi. Oke. Jadi kayak bisa nggak ya kayak gitu? Mesti gimana sih untuk ke situ gitu? Jadi kayak rasa penasaran tinggi membawa Nirina ke tempat yang sekarang Nirina berada di sini gitu. Jadi selalu nanya, selalu pengen tahu. Ternyata ya itu hadiah dari rasa keingintahuan yang dikejar dan ternyata dijalankan dengan senang hati, hasilnya membuahkan hasil yang menyenangkan. I love it. Karena memang ya with everything yang memang udah Kak Nirina lewati, ada satu lagi tadi, Kak Nirina itu orangnya realistis gitu ya. Yes. Katanya coba kalau udah gagal ya mungkin bukan tempat gua di sini. Iya, 3 gitu. kali nyoba kalau itu tuh prinsip hidup Nirina gitu. Oke. Dalam hidup itu coba jangan cuma sekali. Karena kalau sekali kan berarti cepat patah arang. Betul. Gitu kan. Coba 2 kali belum bisa juga, coba sekali lagi, itu adalah udah batas maksimal. Oke. Udah kalau udah 3 kali udah kayak fail terus, oke, let's just move on to other ones. Oke. Ini masuk nih. Ini kayak ibaratnya you're not supposed to be pesimis gitu kan. Sekali nggak coba lagi nggak, ya coba lagi baru kalau misalnya kayaknya bukan tempat gue di sini, ya udah ya. Move on. Mungkin talenta kita ada di suatu tempat lain. Iya, dan gitu ngapain kan? buang waktu, kita terlalu fokus di satu tempat yang I don't know, karena kan hidup itu berhubungan juga dengan keberuntungan. Betul. Terus juga dengan restu alam semesta juga. Betul. Gitu loh. Ya itu yang harus kadang-kadang yang harus kita baca dan kita harus petik gitu loh. Bener ya. Pokoknya kita harus pintar-pintar aja lah ya. Ngambil atau ngikutin sinyal-sinyal dunia gitu. Iya, benar banget. Jadi coba dengarkan, bukan selain dengarkan, orang kan selalu bilang gitu kan, dengarkan kata hati atau hati kecil berbicara. Betul. Tapi selain itu ya udah lihat juga sign yang sudah diberikan gitu. Hopefully itu juga bisa kita interpretasi dengan kita sendiri gitu ya. Enggak dengan kita down atau mungkin kita merasa kayak aduh kita gagal ya. Maybe. Jangan, karena apa? Karena kan bisa jadi yaitu kita juga harus menyadari diri. What is our strength and what is our weakness. Tapi belum tentu our weakness itu bisa menjadi penghalang. Kalau kita sadarin dan kita jalanin dan kita hadapi dengan positive attitude. Ya buktinya ternyata film pertama Nirina adalah itu masalah terbesar Nirina. Itu lucu banget tadi ya, kita ngedengerin gitu kan ya. Her first film itu di casting karena pendek.
atau lebih pendek dari yang lain gitu Bener, kan ya. cewek yang bermasalah dengan tinggi badan. Itu dia, And you know betul. what? All my life, Nat tuh selalu bermasalah dengan Iya, itu. iya. Karena dan bayangin, Iya. dulu zaman kuliah Heeh. itu kan di Kuningan ya, di Iya, Perbanas. iya. Dan waktu itu masih naik angkot dong. Heeh. Saking bermasalahnya sama tinggi badan, Iya. Nirina tuh pakai sepatu 13 cm. Luar biasa. Ngejar yang namanya angkot-angkot itu Naik angkot tadi. tuh ya? Naik angkot dengan sepatu 13 cm cuman karena pengen kelihatan tinggi. Siap. Aduh itu. Itu Iya. kalau dipikirin sekarang tuh what are you thinking? Mind blowing gitu ya, lumayan. Dan ternyata enggak, rezekinya malah dari film yang bilang kalau kamu adalah bermasalah dengan tinggi badan kamu. Gila, your insecurities, your weakness malah menjadi Your strength. gila. That's amazing. That's Iya. amazing. Iya. Dan ya itu dia, karena emang ini kan next gen ya. Maksudnya ini Iya. kan untuk teman-teman anak-anak muda, Iya. teman-teman yang lagi menonton kita juga opal gengs di luar sana gitu. At the end of the day, memang ya realitanya tidak semanis yang kita pikirkan. Betul. gitu. Tapi Iya. at the same time, ya mungkin ya you have to put the extra effort ya nggak sih? Iya Kak, di dong, situ? extra effort because kan dan ini banyak nanya. Sekarang itu sering banget, misalnya gini deh, ketemu sama anak-anak sekarang, tiba-tiba dia nggak mau negor. Padahal kita pernah ketemu misalnya sebelumnya. Iya. Terus dia tanya, yang nyamperin gitu loh, hey, apa kabar gitu kan? Terus dia like, kakak mau negor aku, loh kan kita udah pernah ketemu sebelumnya. Terus saya gitu kayak kata-kata mereka adalah, ya aku tuh pengen negor tapi nggak pede. Tapi Iya. karena ketidakpedean itu Iya. membuat image kayak, Nina kenapa ya nggak mau negor gue gitu loh. Tapi kan jadi pemikiran orang tuh kan ada selalu dua arah Iya, kan. betul. Apakah karena dia sombong? Kita Betul. mikirnya kan jadi gitu kan. Bisa gitu juga. Apakah dia sombong karena gue harus negor duluan? Betul. Tapi since I don't have ya Nak kan manusia yang tidak punya gengsi ya. Jadi ya udah Iya. Nak kenal ya Nak samperin Iya, duluan gitu. iya. Tapi ternyata itu karena insecurity-nya dia. Tapi kan karena insecurity-nya dia itu yang membuat bisa kadang-kadang orang juga jadi nggak mau negor lagi karena dipikir nggak sopan lah Betul, gitu kan. betul. Itu gitu loh. Ya kadang-kadang memang itu cuma di kepala kita. Iya. Kadang-kadang kita mau nanya, kita nggak stupid karena kita mau nanya gitu kan. At the end of Nanya the day. aja. Kalau punya rasa penasaran, tanya. Tadi juga pas kita ada di sesi yang nanya, gila sampai lompat-lompat loh. Lucu ya? Lucu banget Itu loh. lucu banget sih. Gila sih. Iya dan salah satu penanya juga Kanirina jawab kayak oke, awalnya Kanirina dari ya anak Perbanas gitu kan ya. Habis itu you've done so many things mulai dari radio, Yeah. TV, whatever, presenter, everything lah gitu you've done it. Loncat-loncat gitu gampang gak sih Kak? Loncat-loncat gitu, gampangnya tuh maksudnya gimana nih? Kayak gini, aku ngerasa susah. It's like kalau misalnya kita udah jadi seorang presenter Yeah. atau ada di radio Yeah. atau di TV gitu, kan kita punya ilmu jalurnya gitu lah Yeah, ya jatuhnya yeah. kan, ada disiplin ilmunya dan lain-lain gitu. Kayaknya sulit banget gitu, tapi you did it so gracefully gitu. Kayak you did everything tek gitu. That's so nice to say. Nah, that's why kayak aku merasa kuncinya apa sih? Apakah karena Kanirina udah kayak third culture kid, udah pernah di luar lama, beda-beda culture jadi ngeliat gitu, akhirnya gampang beradaptasi. Is that a part of it? Sebenarnya orang pintar itu bisa terkalahkan sama orang yang bisa membaca situasi dan beradaptasi. Ngerti nggak? Iya benar. Maksudnya, benar. you might be very clever, Iya. IQ kamu mungkin gede. Nah mungkin kalau dipikirin mungkin IQ dibandingin orang-orang pintar itu, no, I don't believe I have IQ yang tinggi ya. Cuman karena memang ya itu tadi, karena Na punya rasa penasaran yang tinggi and I pursue it. Karena Na tuh pengen mendapatkan jawaban langsung. Bukannya kata dia, Ya. kata mereka, Iya. you know. Iya, benar. Kalau Na pengen mencari sesuatu, Na cari, Na kerjain sampai akhirnya Na dapet jawaban. Lo kayak nggak cocok di sini. Oke, then I back out. Tapi kalau misalnya Na coba, dapet jawaban. Ternyata lo ini ya, pengen coba ya, pengen tahu ya, ini yes gitu kan. Oke. And that's it gitu Iya, loh. iya. Dan satu hal lagi adalah I grew up in a fast-paced countries.
Ya, tadi sempat kita dengar juga gitu kan, setiap 3-4 tahun beda negara. Terus kayak harus perkenalan diri lagi gitu karena di kelas. Nah, negara-negara yang Nirina samperin, 3 diantaranya adalah negara yang pergerakannya tuh cepat banget. Let's say Hong Kong, let's say China, and another one is Singapore. 3 negara itu, kalau kamu tidak gerak cepat dan kalau kamu tidak maju terus, then you will be left behind. Dan itu adalah shock culture pertama yang Nirina hadapin begitu Nirina pulang ke Indonesia. Gini, healing boleh, jalan-jalan ke luar negeri boleh, tapi please learn the culture. Dan bukan culture lebih kepada maksudnya tradisi dia apa-apa, no, tapi tabiat manusianya. Maksudnya kayak kalau ke China banyak banget dulu ya gitu, gue kalau ke China mah nggak bisa lah gitu, orangnya seradak seruduk apa segala macam. Tapi sebenarnya coba deh kalau ke mereka gitu ya, tiba-tiba mereka seradak seruduk, tegur aja, saya udah ngantri duluan, boleh mundur nggak? Mereka akan yang oke. Iya. Dan makanya punyalah prinsip. Selama kamu tahu prinsip kamu itu benar, jalanin dan terapin. Gitu. Jadi tapi bukan berarti kita tutup kuping dengan opini orang lain yang kritik membangun gitu. Benar. Jadi kalau ada kritik tuh kita dengerin, itu jadi perbaikan buat diri kita sendiri juga gitu. I guess one of the things yang bisa keep me forward is I listen to people untuk kritikan ya, yang membangun gitu. Bukan berarti maksudnya semua apa yang orang omongin kita dengerin karena no. Banyak yang nggak jelas juga. Banyak gitu. yang nggak penting. Dan don't let little stuff bother you. Oke. Udah, itu sih yang paling penting. Oke, so kalau kita bisa sum up gitu ya untuk teman-teman yang lagi nonton, anak-anak muda yang rasa kayak I wanna be an actor, an actress, mungkin masuk ke dunia film gitu kan. Ujangan apa yang bisa dikasih untuk mereka dari Kak Nirina? Attitude and gratitude. You must have 2 of them. Oke. Attitude sama gratitude. Attitude-nya dalam arti gini, attitude tuh kadang-kadang gini, anak sekarang itu memiliki kesempatan untuk terkenal dengan cara yang sangat-sangat cepat dibandingin kita dulu ya. Betul. Tapi kita tahu naik cepat itu kalau kita tidak punya fundamental yang kuat, turunnya juga cepat. Betul. Gitu. Jadi attitude di sini adalah please tolong hargai banyak hal, hargai orang, hargai waktu gitu loh. Jadi attitude itu dan gratitude itu 11-12 kan. Bersyukur dengan apa yang kita sudah dapatkan. Betul. Nah, dengan kita bersyukur, attitude kita juga harus, kita berasal dari Indonesia kan. Kesopan santunan itu tetap harus dijaga. Betul. Terhadap orang tua kita harus respectful. Betul. Bukan berarti orang tua selalu benar ya. Betul. Tapi ada orang tua tetap kita respect. Betul. Gitu. Itu sih paling penting sih. Nice. Gratitude and attitude, and that's it. That's the key ya. That's the key. And of course you survived it all. Kayaknya aku bisa bilang bahwa Kak Nirina ini kan salah satu aktor favorit. And last year, like even after all your movies last year, filmnya Kak Nirina juga we would say will be at the top of the pedestal gitu kan ya, kayak setelah bertahun-tahun masih tetap gitu kan, masih ada di situ gitu. And longevity itu mungkin bisa kita pelajarin juga, dan itu juga bisa jadi jadi contoh juga buat kita gitu ya, how to have a long career even after you've been at the top and then you went to the top again. Bahkan tadi juga soalnya seru banget kayak puasa nggak acting dulu gitu kan. To get where you puasa terima kerjaan. Iya, puasa terima kerjaan gitu kan. So great, and hopefully kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi lah next time. So tetap semangat pokoknya buat semuanya yang sedang menghadapi atau lagi mencari jati diri, tetap semangat. Attitude itu adalah jangan cepet puas. Intinya adalah pencapaian kamu itu
masih panjang. Ya, Jadi ingat apapun yang kamu lakukan jangan ingat untuk hari ini aja. betul. Karena kan kita hidup insya Allah dikasih kesehatan dan juga karir yang panjang. Betul. Ingat kebaikan hari ini akan berbuah di kemudian hari. Amin, amin, amin. So we're gonna close out the podcast. Kita punya beberapa quick interview, A or B, Oke. tinggal dipilih aja. Oke. Film horor atau romcom? Wow. Lama nih. Wow, susah tuh. Susah tuh. Susah. Atau. atau ya nggak bisa milih ya Gak bisa kayaknya. karena they're both crazy fun. Oke. Bikin video mukbang atau video joget di TikTok? Mukbang. Yes. Oke, makannya apa? Apa aja? Oke, apa aja ya. I love to eat. Oke. Ngopi pagi atau ngeteh pagi? Aku nggak ngopi dan nggak ngeteh. Oke, siap. No caffeine. No caffeine. Green juice? Juice, yes. Juice, Yes, oke. Healthy lifestyle. Ini mungkin salah satu kunci biar bisa longevity juga adalah hidup sehat nih Ya, amin. kayaknya. Oh iya. Oh iya. Satu lagi yang aku perlu ingetin adalah iya. please olahraga. Oke. Karena dengan berolahraga kita itu terbentuk yang namanya endorfin kita itu dan menjadikan kita orang yang boro-boro mau marah-marah gitu loh. Itu udah capek olahraga Iya, gitu iya, kan. benar. Jadi apapun Benar. yang kita jalanin ke depan tuh jadi kayak positive thinking dan Benar. ya udah santai aja gitu. Wah, itu dia ya. Udah dikasih kuncinya. Attitude, gratitude sama health kali ya. Olahraga. Karena you'll never know, apalagi kerja di dunia entertainment. Ternyata olahraga yang Nirina lakukan itu membuat Nirina fisiknya siap untuk begadang. Itu dia. Man. Begadang tuh, oh my god. loh. Aduh, syuting sampai jam 3 pagi juga. I know, Gas right? ya. Tadi Aduh. udah ya si A atau B-nya udah. A atau B-nya sudah selesai. Sudah selesai. So Kak, terima kasih banyak sekali Thank you. lagi. Thank Yes, you. hopefully kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan semoga Opal Gengs yang lagi nonton bisa menonton lagi episode-episode berikutnya dengan narasumber yang luar biasa di Plaza Indonesia Next Gen Festival. See you Yes. later. Thank you, bye.